Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu anggrek yang bisa dibilang itu sangat koleksi, teman-teman. Namanya adalah anggrek channel. Mari kita mendekat untuk anggrek channelnya. Nah, seperti ini. Anggrek Dendrobium channel ini ya, saya tempel di kayu fosil seperti ini ya, kayu fosil ya. Ini macam-macam jenis, dan ini ada beberapa ID, ada Savintuton channel, mawar merah, terus Kip McLeod ya. Yang ini udah mulai tinggi ya teman-teman, dan saya nggak tahu kalau dia bisa tinggi segini. Nah, ini adalah Dendrobium channel ya. Ini sangat koleksi banget, dimana banyak banget ibu-ibu itu belum mengoleksi ini ya. Bunganya medium besar segini dengan perpaduan warna yang sangat kalem, cantik, indah, dan bagus banget ya. Warnanya itu sangat indah memukau kayak gini teman-teman ya. Dan dia itu modelnya kalau udah sekali, kalau dia subur ya, dia itu langsung berbunga banyak banget seperti ini ya teman-teman, tuh ya. Jadi banyak banget bunganya seperti ini. Nah, nih ya. Bunganya itu jadi banyak banget. Nah, pupuknya apa sih untuk Dendrobium channel ini? Kita pakai yang namanya pertama hormon nambi api untuk memunculkan spek. Ya, untuk memunculkan spek itu pakai hormon nambi api. Ya. Setelah itu ada pupuk pertumbuhan yang namanya plantera hijau. Ya, itu untuk merimbunkan tanaman ya. Jadi tanaman rimbun, full sun full rain aman, kena hujan badai pun aman tanpa jamur lagi ya. Terus dia pakai juga plantera merah ya, untuk menjaga kenop dan bunga itu nggak gampang rontok. Biasanya kalian suka nggak spek lagi kenop kayak gini nih, lagi kenop kayak gini, tahu-tahu kering, tahu-tahu rontok. Nah, itu kalian bisa pakai plantera merah. Lalu ada vitamin B1 untuk mencegah stres pada tanaman ya. Tentu saja ada fungisida dan juga pestisida. Fungisida untuk mencegah jamur dan pestisida untuk mencegah hama ya. Semua pupuk itu kalian bisa dapetin di kolom deskripsi. Nanti kita akan sematkan WhatsApp kita, kalian bisa beli namun tidak bisa COD ya teman-teman. Nah, ini adalah kumpulan dari anggrek channel. Warnanya itu bagaimana ya? Ada putih, ada ungu ya. Terus ada gimana ya? Kalau terkadang kalau masih pagi itu keping-pingan, tahu nggak teman-teman? Warnanya agak keping-pingan. Semburat karena mungkin terkena cahaya matahari pagi ya. Dan ini kalian paham ya, ini sudah kena hujan, kena apa ya, kena panas ya. Namun tidak ada yang gosong ya. Dan kena hujan pun tidak rontok ya. Dan ini sudah bertahan hampir 1 bulan lebih, mendekati 2 bulan. Luar biasa untuk anggrek channel ini. Dan Dendrobium channel ini sangat jarang ditemui pada pengoleksi anggrek ya. Seperti di desaku gini, tetanggaku itu jarang banget ya yang punya anggrek koleksi. Nah, makanya saya itu nggak pengen sama dengan tetangga, makanya koleksi anggrek yang berbeda ya. Dan kebanyakan tetanggaku itu suka koleksi yang umum seperti bantimurung, larat, terus apa lagi, super bean ya, yang ungu-ungunya itu gelap ya, dan itu terlalu pasaran, di mana-mana pun sudah ada dan harganya murah. Namun ketika saya beli ini, waktu itu kondisinya spek, dalam kondisi spek ya, spek bunga pertama. Kalau ini udah bunga kedua, karena dulu waktu spek itu bunga pertama harganya 100.000 belum ongkir ya teman-teman. Nah, terus kita rawat, kita kasih ke kayu fosil. Jadi aku tuh suka pakai kayu fosil. Nah, fosil-fosil apa yang kita gunakan? Kayu fosil itu bisa kayu fosil Clerecidea ya. Kalau di Jogja udah biasa ya, namanya Clerecidea udah pada tahu. Atau kayu galam, atau fosil dari jambu biji, atau fosil dari pohon Kamboja. Biasanya kalau fosil-fosil pohon Kamboja itu kalian bisa temukan di kuburan-kuburan yang bisa kalian bersihkan, terus kalian angkut untuk dijadikan tempat nongkrong para anggrek ini teman-teman. Kenapa aku saranin kalian bisa pakai kayu fosil? Karena kayu fosil ini sudah tidak dimakan rayap. Sudah tidak akan dimakan rayap karena bagian terkeras dari
pohon itu sendiri ya. Jadi dia bisa bertahan sampai puluhan tahun. Nah, selama puluhan tahun itulah kalian tidak usah merubah bentuk dari media tanam ya. Kalau kayak gini kan masih saya perpaduan dengan pot, terus saya kasih pakis ya. Tapi kalau udah ditempel model kayak gini, akarnya udah melilit kayak gitu, nggak usah ganti-ganti, nggak usah pindah-pindah. Semakin kalian itu menetapkan tempatnya agar tidak dipindah-pindah lagi ya, semakin mengurangi resiko stres. Kalau dia udah nggak stres, dia akan akarnya keluar ya. Dan kalian juga bisa gunakan pupuk bantal seperti ini untuk mempercepat akar. Ini bisa kalian beli di tempat saya juga ya, tapi nggak bisa COD ya, belum termasuk ongkir. Harganya 35.000, dapat 20 pieces. Tinggal kalian letak sini aja. Ini akan bertahan selama 3 bulan, jadi akan efektif ya. Nih, jadi benar-benar ya, tidak ada naungan sama sekali ya, kena hujan, kena panas ya. Terus yang penting rutinitas adalah kalian itu pemupukan. Misalkan hari Senin kalian pupuk, jeda 2 hari kalian fungisida ya, jeda 2 hari kalian pestisida, seperti itu. Misalkan Senin pupuk, misalkan Rabu pestisida, terus Sabtu fungisida, terus seperti itu. Jadi ada jadwal rutin untuk kalian merawat anggrek itu sendiri ya. Jadi kalau sudah terjadwal, kalian juga tidak capek, dan gunakan produk-produk asli ya, karena banyak banget fungisida atau pupuk itu beredar yang palsu, makanya jadinya kalian kerja 2 kali, jadi capek doang nyemprot tapi nggak ada efeknya. Jadi aku saranin kalau kalian pengen pupuk atau pestisida atau fungisida yang asli, bisa kontak kita ya. Mungkin agak mahal ya harganya karena kita asli. Kalau yang palsu itu harganya relatif murah ya. Hormon 6 BAP di kita 35.000. Kalau kalian lihat di Shopee ada yang jual 9.000. Gila nggak? Ada yang jual 9.000. Tapi percuma, kalian tetesin juga nggak akan keluar spek. Tapi kalau punya kita hormon BAP ditetesin, nggak nyampe sebulan sudah keluar spek dan juga tunas ya. Jadi contohnya ini nih. Ini adalah remaja. Remaja saya kasih hormon BAP, dia muncul spek. Dan ini saya latih full sun full rain. Kan lihat daunnya terbakar, tak biarin aja. Ya, ini remaja-remaja splash, anggrek-anggrek splash. Jadi saya lagi biasakan mereka untuk kena panas ya. Jadi kalau kalian punya anggrek koleksi, itu akan menambah gairah kalian dalam memelihara anggrek itu sendiri. Kenapa aku bilang menambah gairah? Karena apa? Jadi sebuah kebanggaan ataupun gengsi ketika kalian bisa memelihara anggrek yang koleksi. Karena yang pertama harganya mahal, yang kedua nggak pasaran, yang ketiga ada kecintaan dan kepuasan tersendiri ketika kita itu punya anggrek koleksi ya. Salah satunya adalah anggrek Dendrobium channel ya. Wah, nih ada barcode-nya teman-teman, channel ya. Tuh, barcode-nya sampai saya simpan, saya taruh sini ya. Jadi dulu ada di softpot, terus ada barcode-nya, saya ambil terus saya simpan ya. Nih kena matahari ya, jadi kalian bisa lihat ya, kena matahari full ya. Saya tidak ada naungan ya. Lebih bagus dia itu benar-benar kuat secara fisik ya. Dan kita juga sebagai pemelihara itu tidak serta-merta hanya kalian beli cuma gara-gara suka bunganya. Setelah bunganya rontok kalian nggak rawat lagi. Itu kebanyakan ibu-ibu seperti itu ya. Dan nggak 1-2 saya temuin. Tetanggaku juga kayak gitu. Dia beli karena bunganya bagus, setelah bunganya rontok ya udah nggak dirawat gitu. Jadi buang-buang duit aja ya. Jadi kalau kalian itu pecinta anggrek itu biasanya akan seperti itu. Beli karena suka. Tapi kalau kalian itu benar-benar kolektor, kalian akan pasti merawat, detail demi detail itu akan dirawat ya, seperti anggrek channel ini. Ini adalah bunga kedua, dan dimana dia bisa bertahan 1 bulan lebih, luar biasa, di bawah hujan, di bawah terik matahari yang sangat panas ya. Karena apa? Tempatnya udah bagus, nggak saya pindah-pindah, akar sudah jalan, tempatnya medianya juga sudah kokoh ya. Jadi buat apa saya pindah-pindah ya. Dan ini seplitan mawar ya teman-teman. Ini juga lagi masa apa ya, perbaikan mutu. Perbaikan mutu karena memang dia lagi nggak baik-baik aja.
Nah, nih, bagaimana menurut kalian? Apakah anggrek ini cantik dan layak untuk dikoleksi? Jangan lupa untuk subscribe, dan kalian bisa beli pupuknya di kolom deskripsi, langsung WhatsApp kita ya sekarang juga.